Pernahkah kalian melihat papan reklame? Nah, sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan reklame dan apa pula jenis-jenisnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian masih selalu semangat dan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang reklame. Reklame adalah suatu media visual yang memanfaatkan gambar dan tulisan yang diolah sedemikian rupa untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada masyarakat. Nah, pembuatan reklame bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan cara yang menarik. Nah, jika kalian perhatikan, di pinggir-pinggir jalan banyak sekali papan-papan yang berisikan reklame. Nah, ciri-ciri dari reklame yaitu yang pertama, berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Yang ketiga, terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi. Dan yang terakhir, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Jenis-jenis reklame berdasarkan tujuan pengadaannya, yaitu yang pertama ada reklame komersial, yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Contohnya adalah poster, spanduk, baliho, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu reklame non-komersial, yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan umum, misalnya himbauan, informasi layanan masyarakat, dan lain-lain. Contohnya adalah reklame donor darah, reklame pajak, reklame tertib lalu lintas, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis reklame berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu reklame peringatan. Jenis reklame yang bersifat mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu. Contohnya adalah reklame tertib lalu lintas, agar masyarakat mau tertib lalu lintas. Kemudian yang kedua, reklame penerangan, yaitu jenis reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum. Contohnya adalah reklame informasi tentang kesehatan. Yang ketiga adalah reklame ajakan atau permintaan, yaitu jenis reklame yang sifatnya mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan. Contohnya adalah reklame untuk donor darah, reklame bantuan bencana alam, dan lain-lain. Jenis-jenis reklame berdasarkan medianya. Yang pertama, reklame audio, yaitu reklame yang disampaikan melalui suara, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu contohnya iklan di radio. Kemudian yang kedua, reklame visual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambar. Contohnya adalah iklan di Megatron, poster, plakat, spanduk, brosur, leaflet, papan nama, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu reklame audiovisual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk gambar dan suara. Contohnya adalah iklan di TV dan juga iklan di YouTube. Nah, macam-macam reklame itu ada iklan, spanduk, buklet, banner, poster, embalase, brosur, dan juga ada baliho. Yang pertama adalah poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di kertas berukuran besar atau kecil yang berisi ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu.
Nah, macam-macam poster itu ada poster niaga, yaitu untuk mempromosikan suatu barang. Ada pula poster pendidikan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Ada pula poster kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Dan juga ada poster layanan masyarakat, yaitu untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Pengaplikasiannya ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Nah, poster bisa menjadi sarana iklan, pendidikan, sosialisasi, dan juga dekorasi. Selain itu, bisa pula berupa salinan karya seni terkenal. Cat poster biasanya juga disebut dengan cat plakat karena memiliki sifat yang pekat. Sifatnya datar, cocok untuk menggambar dekoratif. Syarat poster yang baik, yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Kemudian, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan poster. 1. Jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Kemudian, kalimat yang digunakan dalam poster juga harus jelas. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Jadi gambar harus sesuai dengan isi poster ya. Kemudian yang keempat, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Nah, lalu langkah-langkah untuk membuat poster. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan dibuatnya poster. Entah itu poster kegiatan, layanan masyarakat, ataupun poster untuk promosi. Kemudian yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, menggunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Kemudian, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang, agar pesan yang disampaikan itu tersampaikan kepada khalayak. Kemudian reklame yang kedua yaitu brosur. Brosur adalah ragam gambar reklame yang menggunakan huruf sebagai unsur utamanya. Nah, ini adalah contoh-contoh brosur. Brosur memiliki 3 macam bentuk, yaitu yang pertama brosur tanpa lipat. Brosur jenis ini yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan lainnya adalah flyer. Nah, biasanya brosur jenis ini ditemukan di persimpangan jalan raya, pameran, ataupun di toko. Kemudian yang kedua ada brosur lipat 2. Brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur jenis ini. Yang ketiga adalah brosur lipat 3. Brosur lipat 3 sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman yang dapat diisi dengan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Detail produk dapat dituliskan dengan rinci dalam brosur jenis ini. Nah, ciri-ciri brosur yang baik yaitu brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Poster biasanya berukuran A3. Nah, sedangkan brosur ukurannya adalah A5 atau sekitar 14,8 cm x 21 cm. Kemudian, brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Dan yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Nah, kemudian syarat brosur yang baik yaitu yang pertama, judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Kemudian tulisannya juga harus jelas. Bahasa yang digunakan pun juga harus mudah dipahami dan diingat. Dan juga gambar yang ada di dalam brosur harus berkaitan dengan isi atau topik dari brosur tersebut. Selanjutnya yaitu spanduk. Spanduk adalah ragam gambar reklame yang berupa gambar huruf yang dibuat menggunakan kain. Nah, di sini adalah contoh spanduk ya. Jagalah kebersihan di sekitarmu, buanglah sampah di tempat sampah.
Nah, ini adalah jenis reklame yang ditulis di atas kain. Kemudian ada banner. Banner yaitu sebuah pesan atau berita yang menjadikan informasi untuk khalayak ramai dan juga menjadi bahasa promosi untuk berdagang yang akan menarik minat para konsumen untuk mengenali sebuah produk yang diiklankan. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga. Kemudian ada embalase, yaitu informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Nah, berfungsi juga sebagai daya tarik dan pemberitahuan tentang produk tersebut. Nah, di sini misalnya ada produk Fanta. Nah, informasi yang terdapat di minuman tersebut misalnya, minuman ini mengandung vitamin C, bagus dikonsumsi setiap hari. Itu merupakan contoh informasi yang ada di embalase atau pada kemasan suatu produk. Selanjutnya yaitu booklet. Booklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk buku kecil. Booklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi buku. Nah, ini adalah contoh dari booklet. Selanjutnya yaitu iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Nah, iklan ini bisa berupa iklan di media cetak atau di media elektronik. Contohnya iklan pada surat kabar dan juga iklan di televisi. Kemudian selanjutnya baliho. Baliho adalah ragam gambar reklame yang berupa gambar bentuk barang atau objek dengan gambar huruf yang berukuran besar. Nah, ini adalah contoh dari baliho. Nah, demikian ya apa yang dimaksud dengan reklame, kemudian jenis-jenis reklame. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.